Fenomena makam ulama atau wali palsu yang dikeramatkan masih marak di beberapa pelosok daerah. Keberadaan makam abal-abal itu meresahkan masyarakat karena disinyalir terkait ajaran sesat seperti ritual pesugihan. Lalu mengapa makam keramat palsu yang berbau tipu-tipu terus ada sepanjang waktu? Garis Batas mengupas tuntas tipu-tipu makam wali palsu. Sering datang juga orang luar sini. Banyak, kalau kadang malam jam 2 gitu kan, sampai pagi pada nginep di situ kan. Kita sepakat untuk itu dibongkar karena itu aliran sesat dan dikhawatirkan itu membawa dampak yang buruk pada masyarakat sekitar. Ziarah atau doa merupakan salah satu budaya yang terus dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Selain dari anggota keluarga dan juga leluhur, beberapa makam-makam yang ada di Indonesia ini turut terus dilakukan ziarah oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya tokoh-tokoh besar seperti Habib yang berada di beberapa daerah. Salah satunya titik tepat saya mengabarkan ini merupakan makam dari Habib Abdurrahman bin Ali Al-Habsyi atau Habib Cikini yang berada di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, yang memang ini sudah diakui secara sejarah dan juga turun-temurun bahwa memang yang dimakamkan di sini merupakan seorang Habib yang dahulu juga menyebarkan agama Islam di sekitarnya. Namun sayangnya di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini terus ditemukan makam-makam palsu atau makam-makam keramat palsu yang dianggap suci oleh sebagian orang. Namun ternyata ini hanya merupakan panggung dari cerita rekayasa yang ditulis oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Kami akan menginformasikan selengkapnya kepada Anda mengenai makam-makam palsu yang berada di Indonesia. Lalu seperti apa penanganannya yang akan dilakukan oleh pemerintah, MUI maupun masyarakat? Ikuti saya. Aksi pembakaran makam palsu di kampung. Warga Desa Sewat, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Banten meradang setelah mengetahui di wilayah mereka ditemukan puluhan makam palsu. Makam-makam fiktif yang disakralkan itu dibangun di atas tanah wakaf TPU Kampung Kamadean, Serang. Pada 2 Juni lalu, warga pun beramai-ramai bersama aparat membongkar 31 makam palsu yang di dalamnya tak ada kuburan manusia. Bangunan gazebo yang ada di area itu juga ikut dibakar. Diduga, lokasi ini dijadikan tempat untuk praktik aliran sesat, seperti ritual pesugihan. Kita sepakat untuk itu dibongkar karena itu aliran sesat dan dikhawatirkan itu membawa dampak yang buruk pada masyarakat sekitar. Kurang lebih 31 kuburan palsu yang dimana dibangunnya itu menggunakan batu kapur dan di batu tulisnya itu ada tulisan seperti pusaka-pusaka. Menurut warga, para pengunjung atau peziarah kerap datang pada malam hari. Mereka berasal dari luar desa. Sering datang juga orang luar sini. Banyak, kalau kadang malam jam 2 gitu kan, sampai pagi pada nginep di situ kan. Nginep. Itu biasanya ngapain aja, Bu? Ya nggak tahu, ya tahu jarak apa gimimana ya nggak tahu. Berarti seringnya malam, Bu, ya, berkunjung ke situ ya? Iya, seringnya malam. Itu pakai apa? Kendaraan mobil atau apa? Ada yang mobil, ada yang motor. Ditaruh di sini? Iya, suka dititip di sini. Aksi pembakaran makam palsu di kampung Kamadean, Desa Siak. Sebelumnya pada akhir April 2025, warga desa Cikancana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, juga dibuat gempar oleh temuan tumpukan batu yang diklaim sebagai makam keramat dan kerap didatangi peziarah dari berbagai daerah. Warga bersama aparat pun membongkar tumpukan batu itu. Benar saja, ternyata di bawahnya tak ada liang lahat layaknya kuburan berisi jenazah manusia. 8 makam palsu itu yang disinyalir menjadi ladang bisnis kelompok orang dengan berkedok ziarah. Dari tahun ke tahun, fenomena makam palsu yang dibalut nama ulama atau wali selalu muncul.
Pembongkaran demi pembongkaran terhadap makam-makam yang ketahuan abal-abal itu pun sudah selalu dilakukan oleh warga serta aparat. Namun nyatanya, makam palsu yang dikeramatkan masih terus ada dengan peziarah yang juga tak pernah sepi. Mengapa makam wali palsu masih terus marak? Apa pula yang membuat masyarakat terus mempercayai tipu-tipu tersebut? Sosiolog Universitas Airlangga Tuti Budi Rahayu melihat fenomena ziarah makam keramat hingga ritual mencari pesugihan tak lepas dari ketimpangan ekonomi dan adanya ilusi dalam diri seseorang. Ilusi itu maksudnya sesuatu yang tidak real tapi mereka percaya. Jadi itu semacam kepercayaan lokal atau agama rakyat gitu ya. Dan di situ sebetulnya ada rasa atau keinginan untuk keluar dari penderitaan ekonomi misalnya atau kegagalan hidup, sehingga mereka larinya pada hal-hal yang semacam itu yang dianggap goib gitu ya. Jadi ini masih terjadi pada kelompok masyarakat yang mungkin mengalami ketimpangan ekonomi yang cukup tinggi atau keterbatasan akses pendidikan yang juga cukup jauh ya. Para pemuja makam palsu yang dikeramatkan bisa dibilang adalah kelompok masyarakat yang mencari jalan pintas untuk keluar dari masalah ekonomi atau yang lainnya. Karena itu, peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangatlah penting. Ketika negara itu abai atau gagal terhadap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka cara-cara instan yang ingin didapatkan oleh masyarakat, terutama bawah, menengah bawah ya, untuk mendapatkan kepastian ekonomi ya melalui cara-cara itu. Tapi kalau misalnya lapangan pekerjaan itu cukup tersedia, masyarakat itu mendapatkan penghasilan yang memadai, taraf hidup masyarakatnya meningkat, maka itu sedikit demi sedikit orang akan meninggalkan itu. Meskipun masih ada sebagian masyarakat yang mempercayai hal-hal semacam itu tidak bisa dihindarkan ya. Kita lihat sendiri film-film nasional itu yang laku adalah film-film yang kayak begitu tuh Mas. Film-film mistik, film-film yang ada kekuatan supranatural gitu. Jadi dalam bawah sadarnya masyarakat Indonesia itu masih ada lah kayak gitu ya. Lantas bagaimana pandangan ulama? Bagaimana menyelamatkan umat agar tak terseret pada kebohongan ziarah makam palsu? Makam palsu inilah musibah bagi umat zaman sekarang. Munculnya makam keramat palsu itu ya karena ada tokoh yang memunculkannya, tapi kadang-kadang tujuannya nyari duit. Karena kalau ada orang ziarah kubur, masukin duit ke kotak amal di tempat tersebut. Nah ini, kalau ada memang masyarakat itu merasa itu ragu-ragu, merasa nggak yakin, itu jangan langsung digeruduk, jangan dibongkar. Tapi tadi rembukan dulu. Umat ini jangan hanya membutuhkan kiai kalau ada butuh kematian baca doa, jangan. Tapi bertanyalah tentang ilmu, tentang bagaimana Islam ini, kok ada makam ini tiba-tiba dikeramatkan. Apakah ini makam benar keramat atau tidak? Tanyalah kepada kiai-kiai yang punya pondok pesantren. Makam palsu berkedok nama ulama atau wali hanya menciptakan cerita dan mitos yang tidak berdasar. Namun sayangnya, tak sedikit masyarakat yang masih terperdaya. Mereka lupa atau tak mengerti bahwa di zaman yang serba materialistis ini, hal-hal yang bersifat spiritual pun kerap diperdagangkan.